Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Karena bahagia itu adalah obat ya, obat dari segala obat sih menurut saya. Alhamdulillah masih bisa share video walaupun agak telat ya karena banyak kesibukan. Ini alhamdulillah juga saya sudah masuk ke video evaluasi. Ini evaluasi dari budgeting Februari kemarin yang minggu kedua kemarin. Alhamdulillah di budgeting kali ini banyak sisa ya teman-teman. Nah di pos sodako alhamdulillah saya habiskan. Terus ada di pos dana tak terduga, ternyata alhamdulillah dari budget 70.000 hanya kepake 48.000 dan ada sisa sebanyak 22.000. Nah teman-teman, insya Allah nanti setelah ini saya akan bahas mengenai dana darurat dan juga dana tak terduga ya teman-teman, menurut kacamatanya ibu rumah tangga. Jadi saya harap teman-teman tetap stay di video saya sampai akhir ya, jangan ada yang di skip. Nah lanjut, setelah dana tak terduga di kebutuhan anak-anak, alhamdulillah juga nggak ada selisih tapi nggak apa-apa banget. Lalu di galon ini alhamdulillah juga saya ada sisa 5.000. Saya pakainya galon isi ulang ya teman-teman. Terus di belanja harian pertama dan kedua ada sisa juga sebanyak lumayan banyak sih, 20.000 masing-masing di 20.000 karena memang minggu kemarin tuh biasa ya kita banyak aktivitas di rumah orang tua. Tentunya hal itu bisa menekan kebutuhan belanja harian ya teman-teman. Bersyukur banget karena itu adalah bagian dari rezeki. Nah alhamdulillah di minggu kemarin saya bisa saving sebanyak 72.000. Alhamdulillah langsung saya masukkan ke pos dana darurat ya teman-teman sebanyak 40.000. Lalu yang 30.000-nya saya masukkan ke posnya tabungan umroh saya. Nah yang 2.000-nya saya sisihkan juga untuk saya bikin challenge menabung 2.000. Untuk budgeting di minggu sekarang, di pos saving saya hanya memfokuskan untuk dana darurat dan tabungan umroh ya teman-teman, karena kalau tabungan umroh itu ada di resolusi saya di tahun 2023 ini, sedangkan dana darurat itu saya harus fokuskan karena sempat kemarin dana darurat saya habis ludes dipakai untuk biaya yang darurat selama suami sakit. Nah itu tadi adalah uang 2.000-an yang sudah saya siapkan untuk challenge menabung ya teman-teman. Nanti challenge menabungnya bisa teman-teman lihat di IG saya ya. Menurut kacamata saya sebagai seorang ibu rumah tangga, dana darurat dan dana tak terduga atau biaya tak terduga itu jelas berbeda ya teman-teman. Saya juga pernah baca artikel menurut pakar ekonomi syariah di salah satu universitas di Semarang kalau nggak salah. Beliau menjelaskan bahwa dana darurat itu adalah dana yang disiapkan untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat yang kondisinya itu tidak bisa diprediksi. Dana darurat itu jelas ya berbeda dengan tabungan. Misal nih kita sakit tapi yang tidak tercover dengan asuransi. Terus nauzubillah min zalik, apabila anggota keluarga ada yang kecelakaan atau tidak hanya itu aja sih, mungkin kita dihadapkan dengan kondisi yang harus dikerjakan atau dilakukan atau dikeluarkan saat itu juga, atau betul-betul mendesak dalam memerlukan biaya yang cukup besar. Misalkan apa ya? Misalkan menikah dadakan kali ya. Ya kondisi semacam itulah gitu ya teman-teman. Tadi itu adalah uang koin yang saya kumpulkan ya, dari sisa-sisa belanja saya kumpulkan. Nanti kalau misalkan jumlahnya sudah banyak dan tidak cukup di wadahnya, insya Allah akan saya tukar dengan uang mungkin 2.000 atau 5.000. Nah nanti insya Allah mau dimasukkan juga ke challenge menabung ya.
Jadi untuk mencapai goals kita itu memang kadangkala harus dimulai dari hal kecil dulu, karena teman-teman semua kita tuh bukan pewaris ya, melainkan perintis. Betul gak sih? Yang penting mah kita selalu berprasangka baik, karena prasangka Allah itu bersama prasangka hambanya. Betul gak? Dengan dimulai menghargai hal-hal yang kecil, insya Allah kedepannya kalau kita mempunyai atau alokasi hal yang lebih besar, insya Allah kita akan lebih bijak sih biasanya. Karena biar bagaimanapun secara tidak sadar kita tuh berpikir bahwa kita menghargai proses yang sudah kita lakukan di masa lalu untuk mencapai progres yang lebih baik. Lanjut, kembali ke dana darurat. Jadi idealnya dana darurat tersebut itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, seperti pemenuhan keinginan untuk beli barang, untuk beli perabotan rumah tangga, beli lemari dan lain-lain. Itu sama sekali tidak disarankan ya, karena sifatnya itu dikeluarkan jika ada sesuatu hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, adapun idealnya menurut pakar, besaran yang harus kita siapkan untuk dana darurat itu adalah sebanyak minimal 6 kali kebutuhan pokok. 6 sampai 12 kali kebutuhan pokok itu minimal dan idealnya menurut pakar. Tapi kalau menurut saya sih kita senyamannya aja dulu. Misalkan kita targetkan dulu dana darurat ini harus terkumpul minimal sebanyak 5 juta dulu gitu, atau misalkan bisa lebih dari itu juga sebenarnya sah-sah aja sih. Yang penting kita menyisihkan dana untuk hal tersebut gitu. Teman-teman, sudah sampai di budgeting Februari di minggu ketiga. Sebelum saya menuliskan segala kebutuhan pokok, nah di sini saya ada note dulu bahwa yang saya budgetkan ini adalah memang di luar dari kewajiban tetap yang saya keluarkan setiap bulannya, atau yang disebut dengan fixed expenses. Di kewajiban tetap itu saya ada seperti saya sudah memisahkan jajannya anak-anak. Jadi saya melakukan sistem pengaturan per minggu untuk anak-anak supaya mereka bisa lebih mandiri juga. Jadi kebutuhan anak-anak yang saya tuliskan di FOS variable expenses ini adalah di luar itu ya. Seperti cicilan juga saya sudah pisahkan di awal bulan sesuai dengan tanggal keluarnya. Terus asuransi kesehatan, sedekah rutin dan lain-lain sudah saya pisahkan di awal bulan. Nah, berbeda dengan dana darurat, kalau dana atau biaya tak terduga itu dana yang keluarnya itu seperti sudah bisa diprediksi gitu. Kalau kayak misalkan setiap bulan itu kayaknya akan bisa kita prediksi kayaknya akan ada dana yang tidak terduga nih. Makanya biasanya dana tak terduga itu diposkan di kebutuhan pokok gitu. Kita alokasikan setiap bulannya atau setiap minggunya untuk dana tak terduga. Contohnya misalkan nih untuk kita ada undangan gitu ya, kan ibu rumah tangga tuh kadang suka mendadak tiba-tiba ada undangan atau nengok seseorang, patungan dan lain-lain. Kalau sifatnya dana darurat itu punya target, misalkan kita punya target sebanyak 6 kali kebutuhan pokok itu kurang lebih di 20 juta, maka kita harus selesaikan ini dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dana tak terduga itu ada anggarannya tapi tidak ada targetnya. Jadi anggaran kalau misalkan di bulan tersebut atau di minggu tersebut dan anggaran untuk biaya tak terduga itu tidak terpakai, maka bisa dialihkan ke sinking fund atau bisa
dimasukkan ke savingnya dana darurat juga gitu ya teman-teman. Sampai di menit ke-10 ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang masih stay menonton video saya ini. Mudah-mudahan video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk budget di Februari minggu keempat ini, minggu ketiga ini maksudnya, budget per minggunya itu saya budgetkan sebanyak 450.000 ya teman-teman. Karena ada beberapa pos yang saya tambahkan di sini dan tidak ada di pos sebelumnya, makanya ada beberapa pos yang saya tekan juga. Mudah-mudahan cukup untuk 1 minggu ke depan. Berbeda dari pos saving di minggu sebelumnya, saya hanya memfokuskan di sini dana darurat dan tabungan umroh saja, sehingga budgetnya saya juga naikkan. Mampu atau tidak mampunya gimana nanti sih sebetulnya, saya hanya bersangka baik saja sama Allah bahwa saya akan mampu mengumpulkan lebih dari itu. Karena yang penting sih niat dari dalam diri kita tuh selalu berorientasi karena Allah, itu aja sih sebetulnya yang kuncinya ya teman-teman. Sehingga ketika ada di mana kita gagal atau tidak mencapai target tuh kita nggak pusing sendiri juga gitu. Lanjut, saya bikin kolom evaluasi seperti biasanya dan variable income. Nah, variable income itu fungsinya memang untuk mengevaluasi juga besaran besaran pendapatan yang saya dapatkan, sehingga kalau misalkan kita tidak mencapai target, kita bisa evaluasi nih apa yang kurang, bagaimana caranya supaya kita tetap berada di angka tersebut. Lalu fungsinya juga kalau menurut saya sih untuk bisa mengetahui berapa persentasi yang kita harus sisihkan untuk pengembangan usaha. Jadi pengembangan usaha itu tidak saya masukkan ke posnya saving juga, berbeda pos gitu ya, berbeda wadah lah kasarnya gitu. Nah teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikitnya manfaat dari video saya ini. Apabila teman-teman mau menambahkan, mengkoreksi, silahkan. Saya sangat menerima koreksi dalam bentuk apapun ya teman-teman, selama itu membangun. Kalau teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar dan nanti kita evaluasi sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hingga detik ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di video ini. Bye-bye.